kunci sukses di dalam kehidupan kita sesungguhnya sederhana, yakni cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan betapa pentingnya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena cinta itu sesungguhnya milik Allah. Kalau kita mencintai pekerjaan, sesungguhnya Allah sudah memberikan cintanya kepada kita agar kita mencintai pekerjaan. Begitu sebaliknya, apabila di dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami kesulitan, misalnya kesulitan di dalam belajar. Kok saya nggak suka belajar ya? Kenapa ya? Sebetulnya sederhana sekali. Karena Allah tidak memberikan cintanya kepada kita agar kita cinta belajar. Begitu juga yang lain. Kita ingin menggeluti sebuah profesi. Bisnis misalnya. Tetapi kok saya nggak suka bisnis ya? Saya lebih senang menjadi ASN, menjadi karyawan. Kalau bisnis itu saya nggak suka. Karena Allah tidak memberikan cintanya kepada kita agar kita mencintai bisnis. Oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, apabila kita ingin mencintai sesuatu di dunia ini, maka terlebih dahulu kita mengupayakan agar Allah mencintai kita terlebih dahulu. Dengan demikian, apa yang kita mintakan kepada Allah nanti diberikan. Atau istilahnya, apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kunci sukses di dalam kehidupan kita sesungguhnya sederhana, meskipun pelaksanaannya sulit, yakni mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan cinta dari Allah? Sebetulnya juga sederhana, karena Allah sendiri sudah mengajari kita di dalam Al-Quran bagaimana caranya. Perhatikan ayat yang saya bacakan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, serta juga harus menauladani apa yang sudah dilakukan, diperbuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu maka Allah akan mencintai kita. Bukan hanya sekedar mencintai sebagaimana yang kita pahami secara umum, tetapi sekaligus Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Mana ada pribadi yang tidak punya kesalahan? Untuk meminta ampun kepada Allah, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita,
kepada Allah ternyata sederhana sekali, yakni dengan cara mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu nanti Allah akan jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta, beres semuanya. Jadi begitu kawan-kawan sekalian, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana kenyataannya? Rasulullah sekarang sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, kita juga nggak ketemu. Terhadap hal itu, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kepada umatnya ditinggalkan warisan. Warisan dari Rasulullah itu apa? Warisan dari Rasulullah adalah satu, Al-Quran. Jadi kita pegang Al-Quran, kita ikuti apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan sunnahnya. Sunnah itu adalah semua perilaku, semua perkataan, semua gerak-gerik termasuk diamnya Rasulullah itu menjadi sunnah dan warisannya. Yang ketiga, Rasulullah meninggalkan sahabat, meninggalkan kader. Rasulullah itu punya sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seterusnya. Itu warisan dari baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka kata Rasulullah, ikuti penerusku, yakni Khulafaur Rasyidin, tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, sampai seterusnya sampai hari kiamat. Jadi warisan ketiga dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerus beliau. Di dalam kitab-kitab disebutkan sebagai sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, sampai seterusnya hingga hari kiamat. Dalam bahasa kita sekarang, para tabi'it tabi'in itu bisa disebut sebagai guru. Guru adalah penerus beliau, tetapi bukan guru matematika, bukan guru fisika, juga bukan guru seni suara atau guru olahraga, tetapi guru yang mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. Guru yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, apa yang dikatakan, apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang dicontohkan, itu yang diajarkan oleh guru. Kalau guru tidak mengajarkan itu, tidak membimbingkan itu kepada kita, maka itu bukan guru penerus atau pewaris Rasulullah. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dicontohkan oleh guru. Konteksnya di sini, kawan-kawan, kenapa kalau di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah itu murid sangat hormat dengan guru, cium tangan, bahkan air minum bekas guru itu diminum juga oleh murid-muridnya. Karena ada tuntunan bahwa kita harus menghormati guru, kita harus mengikuti guru. Mengapa? Karena guru itu adalah penerus, pewaris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa ada figur yang sudah kita kenal di dalam kebudayaan yang pertama kali mengajarkan agama Islam kepada kita, yakni adalah orang tua, ayah dan ibu. Banyak di antara kita punya pengalaman, punya sejarah hidup, bisa membaca Al-Quran, mengerti sholat itu karena diajarin
oleh bapaknya, oleh ibunya. Dalam hal ini, orang tua kita itu berperan sebagai guru. Dia juga adalah pewaris baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kawan-kawan sekalian, dan yang kedua adalah orang tua. Problemnya kawan-kawan sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali kita belum menemukan guru yang benar-benar membimbing kehidupan beragama kita, dan memprihatinkan juga orang tua kita tidak bisa menuntun kita ke jalan Allah. Terhadap hal itu bagaimana? Pertama, kita wajib mencari dan menemukan guru yang bisa membimbing kita ke jalan Allah itu. Dan yang kedua, kita harus tetap berhubungan baik dengan orang tua dan tidak boleh menyakitinya. Dua figur ini sebagai pintu masuk agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, mari kita introspeksi. Apakah kita sudah menemukan dua figur utama di dunia pada saat ini untuk memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.